Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapa dan ibu-ibu hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin pada malam yang berbahagia ini, merupakan malam Jumat. Malam ini merupakan malam yang barakah, malam yang penuh rahmat, malam yang penuh nikmat. InsyaAllah setiap hari Jumat doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini merupakan masih bulan kelahiran Rasulullah, maka perbanyaklah salawat kepada beliau. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadanya satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali salawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Ibu-ibu alhamdulillah sehat. Ini tinggal 5 orang lagi. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi kiramah. Min alfil kiramah. Karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah. Jadi kalau ada karamah-karamah, ya, maka lebih baik istiqamah. Maka apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi thumma istaqim. Setelah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah ini paling susah, paling payah. Istiqomah. Mudah-mudahan kita yang berada sekarang ini istiqomah hendaknya dari awal sampai akhir nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari lisan. Ini lisan. Lisan ini bahasa Arab, artinya lidah. Nanti kalau ada lisan, karena banyak sekarang itu bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, istiqomahnya. Istiqomah itu bahasa Arab. Ya. Apa contohnya? Lisan. Jaga lisanmu. Lisan itu adalah bahasa Arab. Kalau ada bahasa tawilah, tahu tawilah? Tawilah, ya kan? Ya tahu Pak? Tawilah. Tawilah itu dalam bahasa Arab artinya panjang. Kalau kita tawilah duluan aja, ya kan? Ada juga bahasa Ocu ini bahasa Arab. Ya, sudah kita bahas kemarin huruf qaf. Huruf qaf kemarin pangkal lidah dengan langit-langit lurus di atasnya. Qa itu kemarin, ya, dekat dengan tenggorokan. Kita ulang sebelum kita membahas huruf ro, na, la. Ya. Kemudian huruf kaf, pangkal lidah sama dengan qaf. Langit-langit lurus di atasnya
agak keluar sedikit dari huruf qaf. Ko, ka. Jangan samakan ko, ka. Tu ko, ka. Itu sama. Tapi ko, ka. Nanti yang membedakan dia ini di sifatnya. Ya. Umpamanya yang A dan B itu sama. Sama orangnya. Umpamanya kembar dia. Sama. Yang membedakan apa? Sifatnya yang membedakan. Maka ini sama nanti. Ko dan ka dia sama, pangkal lidah, tetapi yang membedakan nanti adalah sifatnya. Maka ko pangkal lidah sama dengan kaf, tetapi kaf agak keluar sedikit dari huruf ko, ya, huruf ko. Selanjutnya di tengah-tengah lidah itu ada huruf ja, sya dengan huruf ya. Lidah bagian tengah dengan langit-langit lurus. Tengah-tengah lidah kita lurus ke atas. Ja, ya. Maka lurus saja tengah-tengah lidah lurus ke atas. Nih. Ja. Tapi jangan keluar desis. Ja. Keluar. Itu salah. Tapi ja. Sama dengan asya. Asya. Sama dengan ayya. Huruf yang tiga ini sama tempat keluarnya di lidah bagian tengah, yang membedakan nanti dia adalah sifatnya. Ya. Makanya makharij tempat keluar huruf dan sifat huruf sangat penting di dalam ilmu tajwid. Sebanyak ini ilmu tajwid Bapak Ibu sekalian, yang paling penting itu adalah makharij tempat keluar huruf, kemudian sifat huruf. Itu yang paling penting. Tapi ini pula yang paling susah. Memang yang susah-susah ini agak payah sedikit kita untuk memahaminya. Tetapi harus kita pahami juga, ya kan? Ini ja, sya dengan ya. Terakhir kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas huruf dhad. Dha salah satu pinggir lidah dengan geraham atas. Pinggir lidah sebelah kanan atau kiri tidak apa-apa. Di mana kita ininya gampang untuk mengucapkan. Tetapi kalau saya sebelah kanan, kena gigi geraham atas. Pinggir lidah mengenai gigi geraham. Ini lidah kita. Ini gigi geraham. Pokoknya pinggir lidah, ini pinggir lidah mengenai gigi geraham. Cuman nanti dalam sifat dhad ini sangatlah kuat sifatnya. Berbeda dengan huruf hijaiyah lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak dan Ibu sekalian, silakan ditanyakan kalau tidak mengerti. Ya, karena kita membahas sekarang ini huruf ro, na dengan lam. Ya, Bapak. Berarti ini sudah 6. Tambah kemarin tenggorokan 6. Udah berapa? 12. Huruf hijaiyah yang sudah kita bahas makharij hurufnya. Kita lanjut. Ro, na dengan la. Ini beda, ya.
Lam dulu, lam sama ada. Lam ini adalah ujung lidah dengan gusi gigi sebelah atas. Ujung lidah dengan gusi gigi sebelah atas. Anna. Ujung lidah kita, ini ujung lidah mengenai gigi. Anna. 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 Nah, ini ujung lidah kena gigi geram gusi. Na. Ya. Nah, jangan keluar dari gusinya. Na. Ya. Na. Ya, itu huruf nun. Anna. Maka nasta'in. Nah, ketika nasta'in kan sukun akhirnya, maka letakkan ujung lidah kita dengan gusi gigi sebelah atas. Anna. Silakan praktekkan. Ya, itu huruf nun. Ya, huruf nun. Dia ujung lidah kita mengenai gusi gigi sebelah atas, bukan sebelah bawah. Ya, harus kita garis bawahi. Ini gusinya sebelah atas. Anna. Ya, kita lanjutkan ro. Dia sama. Ro ini ujung lidah agak ke dalam sedikit disertai gerakan punggung lidah. Gerakan dia. Disertai dengan punggung lidah. Dia mengenai gusi gigi sebelah atas, tetapi gerakan punggung lidahnya. Punggung lidah di mana? Ini lidah, punggungnya. Ra. Maka dia kelihatan ketika huruf ra itu berharkat fathah. Rajim. Ya, coba sama-sama. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerakan punggung lidahnya jangan lupa. Nirrahim, nirrahim, Allah. Ya, nah itu perbedaan nanti antara nun dengan ra. Dia sama ujung lidah mengenai gusi gigi sebelah atas, tetapi ra ini disertai gerakan punggung lidah. Ar-ra. Beda dengan nun. Anna. Biasa aja. Anna. Tapi kalau ra, ar-ra. Kita lanjut. Yang terakhir lam. Silakan geser. Lam. Ini dekat dengan ujung lidah, awal pinggir lidah menuju langit-langit. La. Ya, ini ujung lidah kita. Ini gigi gusi mengenai langit-langit. Allah. Tidak mengenai gusi. Allah. Di atas gusi lagi. Allah. Nah, tapi langit-langit itu bukan tengah-tengah. Yang di awal. Dekat gusi, maka kenai ujung lidah di langit-langitnya. Allah.
maka alhamdulillah lillah la 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 la. Nah, ya, coba kita praktekkan huruf nun dulu. Surat apa? Coba kita buka surat pendek dulu. Coba dibuka surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tayna. Ya. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu huruf ra. Fasalli li rabb. Ada dua lamnya. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Huwal abtar. Huruf ra-nya. Nah, di situ ada huruf nun, ada juga huruf lam, ada juga huruf ra. Maka seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana tempat keluar hurufnya, maka diingat di situ tempatnya. Silakan ibu-ibu terlebih dahulu yang ini praktek. Ya, nanya itu ada mat di atasnya. Nanti Bapak Ibu sekalian, untuk selingan belajar ini, kita nanti akan belajar ilmu tajwid lainnya. Ya, biar nanti tidak bosan. Umpamanya, nanti kan ini banyak pembahasannya. Jadi setelah kita membahas tentang makharij huruf ini, kita bahas nanti hukum mat-mat lainnya. Itu banyak Bapak Ibu sekalian. Dimulai nanti kita belajar yang paling bawah sekali. Ilmu tajwid, apa definisi ilmu tajwid, bagaimana hukumnya, bagaimana manfaatnya, ini selama ini. Nah, biar nanti. Jadi yang kita fokuskan dulu makharij. Tapi untuk selingan kita akan belajar yang ilmu lain. Sepakat? Ya, biar nanti tidak ketinggalan. Seperti inna, itu seharusnya kan mat apa dia? Mat jaiz. Apa definisi mat jaiz? Nanti saya jelaskan. Ya, silakan Ibu diulangi. Inna kal kautsar
Jangan sar. Sa. Huruf sa belum. Jadi sa itu nanti ujung lidah. Sal. Jadi ro-nya itu ro tebal. Sal. Maka Allahu akbar. Bau. Ujung lidah tadi agak ke dalam sedikit, disertai dengan punggung lidah. L. Diulang. Iya, lanjut. Haw wanhaw haw. Iya, lanjut. Huwal abtar. Ya. Insyaallah. Silakan yang lain. Nirrajim jim. Diulang. Ya. Coba li-nya. Li-nya mana tadi? Dekat dengan ujung lidah. Menuju langit-langit. Kan itu li. Lamnya sama berharkat kasro. Falsalli li rabb. Jelaskan. Ya, lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi hanya masih ini bu, masih belum kuat. Inna syani'aka huwal. Ada suara huwal. Itu tidak kita paksa. Inna syani'aka huwal, itu dipaksa. Tapi inna syani'aka huwal abtar. Yang penting kita fokus dulu di huruf lam, nun dengan ro. Ya. Maka saya ulang. Yang pertama huruf lam dulu, dekat dengan ujung lidah kita, ujung lidah mengenai langit-langit di atas gusi. La. Ya, itu keluar di sana huruf lam. Huruf lam ini seperti mata kail. Ya, untuk mancing tu. Kemudian huruf nun. Huruf nun ini ujung lidah dengan gusi gigi sebelah atas. Ujung lidah kita mengenai gusi. Anna. Tidak mengenai langit-langit.
Ya. Karena sekarang ini membedakan antara ro, na dengan lam di posisi langit-langit, kemudian gusi, kemudian punggung lidah. Nah, itu cara membedakan. Kalau lam tadi mengenai langit-langit di atas gusi. Kalau nun mengenai gusi sebelah atas. Kalau ro, ujung lidah agak ke dalam, disertai punggung lidah. Al, ro, al, ro. Punggung lidahnya ikut al, ro, al, ro. Sekali lagi kita ulang. Allah, Allah. Tidak mengenai gusi, tapi dia langit-langit di atas gusi. Allah. Itu huruf lam. Kemudian huruf nun, dia tetap ujung lidah, tetapi mengenai gusi gigi sebelah atas. Anna, anna, anna. Yang terakhir huruf ra, ujung lidah agak ke dalam sedikit, tetapi punggung lidah kita ikut al-ra. Coba sama-sama. Al-ra, rariru, bang, ruran, ranirarna, minal murni, marirar, ranira. Nah, itu cara melatih huruf hijaiyah. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, kita praktekkanlah dulu. Ya, kita praktekkan di dalam surat Al-Asr. Al-Asr wal-Asr. Atau susah itu? Anda usah dulu. An-Nasr aja, An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Silakan Bapak-bapak dulu. Surat An-Nasr, idza jaa. Kalau saya ini halaman 603. Silakan Bapak-bapak yang mau mencoba. Di situ ada huruf jim. Nah, ini Bapak ini. Huruf nun ada juga, lam, kemudian huruf ro. Idza ja, ya Pak, idza ja. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Itu za-nya terlalu panjang. Idza jaa. Yang panjang ja-nya, Pak. Za-nya itu cuman 2 harkat. 1 alif. Idza jaa. Silakan. Idza jaa
Hamzanya dijelaskan idza jaa nas. Di mana kemarin a? Di mana? Sini ya. Idza jaa. Karena a ini sulit. Kalau enggak dijelaskan seperti ini bacanya. Idza jaa nasrullah. Dia jelas tapi samar-samar. Nasrullah wal tapi idza jaa nas. Silakan Pak, lanjut. Diulang. Ya. Hamzanya belum. Jaa nasrullah. Tidak apa-apa kita baca pelan. Asalkan jangan kita panjangkan. Idza jaa nas. Itu panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada huruf ha ya. Wal fath. Jangan wal fatah. Wal fatah. Tapi wal fath. Wal fath. Suara ha pedasnya terakhir. Wal fath. Jelaskan dulu huruf ta, kemudian huruf ha. Jangan wal fatah. Itu kebanyakan salah. Diulang Pak. Ya. Hamzanya masih kedengaran huruf ain. Anas. Jangan ja'ana, itu huruf ain. Ambil di bawah. Anas rullahi wal fath. Ya, lanjut dulu. Nah, kalau ada lafaz jalalah, lafaz Allah itu namanya lafaz jalalah. Lamnya kita baca la atau lo. Kalau sebelumnya berharkat kasroh, la. Kalau sebelum lafaz Allah itu fathah atau dhamma, lo. Maka bacanya yadkhuluna fi dinillah. Karena sebelum melafaz Allah hurufnya apa? Huruf nun. Apa harkatnya? Kas. Maka bacanya dinillah. Enggak boleh kita baca dinillah. Itu bertentangan dia. Coba diulang lagi. Dinillahi afwaja. Dinillah la. Dinillahi afwaja. Ya. Lanjut. Ja-nya enggak boleh panjang kali ya. Dia cuma 2 harkat.
afwaja. Enggak boleh afwaja. Itu salah. Ya, kalau kita tahu itu enggak boleh dipanjang, baca panjang 4. Nah, kita baca panjang berosak. Ya, lanjut. Wasabbih fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu ada huruf ha. Ro sukun ketika waqaf, ha juga sukun. Wastaghfir. Terdengar tidak? Wastaghfir. Ya. Jadi seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Ya, coba ulang dari wastaghfir. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Wastaghfir. Dia berjalan sendiri dia. Karena huruf ha, di mana kemarin huruf ha? Mana? Tunggu. Tenggorokan. Di bawah, tengah-tengah atau di ujung? Tengah? Ya. Iya ya. Ha besar. Di sini hamzah ha. Wastaghfir. Dia terasa di dada kita. Coba. Wastaghfir. Seperti kita marah. Kan? Maka seperti itu. Coba ulang, Pak. Wastaghfir. Nanti belajar huruf ha, dia huruf lemah, harus kita kuatkan. Wastaghfir. Fir. Wastaghfir. Ya, lanjut dulu. Innahu kana tawwaba. Ulang. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ya, seperti itu. Nah, maka sudah kita bahas huruf yang 3 ini. Ya. Ro, nun, kemudian lam. Berarti udah berapa? 12 tambah 3 15 yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, ini sudah sampai di sini. Ya. Pokoknya nanti diingat aja ko dengan kaf di sini dia. Jin, sya dengan ya tengah-tengah. Dot dia tidak ada kawan. Karena huruf dot ini sangat sulit. Maka enggak ada kawannya. Yang di atas ro, na dengan la. Ya. Ro, na dengan la. Di sini nanti baru kita agak susah ngafalnya sini. Ya, di huruf ta, da dengan to. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nanti setelah Isya kita akan bahas, bukan ini yang kita bahas, tapi yang di atas dulu. Nah, coba di atas sekali Ustaz Adim. Atas sekali. Ya, yang paling atas. Dia. Ini bab 1. Ini sudah kita pelajari bahwa jawwada, definisi ilmu tajwid itu. Nah, definisi coba hukum.
mempelajari ilmu tajwid. Ini dulu. Jadi ilmu tajwid itu adalah diambil dari kata bahasa Arab jawwada yujawwidu tajwid, artinya membaguskan. Sedangkan menurut istilah ilmu yang membahas tata cara membaca Al-Quran dengan memberikan hak setiap huruf. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu mempunyai haknya Bapak Ibu sekalian, dan mustahak setiap huruf. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak huruf itu adalah tempat keluar huruf, yang kita pelajari tadi, makharij, dan sifat huruf itu termasuk hak dari huruf. Maka kita pelajari haknya, yaitu makharij dan sifat huruf. Lanjut di bawahnya. Mustahak. Apa yang maksud dengan mustahak huruf? Sifat-sifat pada setiap huruf yang tidak selalu ada pada huruf tersebut. Seperti gunna, atau ro itu kita baca tebal atau tipis. Ini kita baca panjang atau pendek. Maka itu yang dimaksud dengan mustahak huruf. Maka berikanlah huruf itu hak dan mustahaknya. Hak itu adalah makharij, mustahak itu adalah sifat-sifat huruf seperti gunna dan lain sebagainya. Udah masuk waktu? Ya, karena udah masuk waktu, kita break sebentar. InsyaAllah setelah Isya akan kita bahas huruf yang keluar di pangkal, di ujung lidah, kena gigi geram, gigi atas dan gigi bawah. InsyaAllah kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian tahsin kita pada malam yang berbahagia ini. Tadi kita sudah membahas huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Tadi kita sudah membahas huruf ro, kemudian huruf na, kemudian huruf lam. Ini semuanya adalah yang ikut aktif adalah ujung lidah kita. Ini ujung lidah. Baik dia nanti kena dengan langit-langit yang di atas gusi, kemudian genak gusi, kemudian huruf ra dia punggung lidah ikut serta. Yang penting adalah ujung lidah ini yang paling utamanya. Ya. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke huruf yang 3 ini. Ya. Malam ini kita cukup 6 saja dulu. Minggu depan ini lagi. Ya. Karena huruf lidah ini banyak dan sulit untuk ngafalnya. Maka kalau kita bahas semuanya pada malam hari ini, maka tidak bisa kita bahas. Maka kita perlahan-lahan kita bahas huruf ta, da dengan po. Ta, da dengan po. Silakan. Mau lagi? Ini. Ini Bapak Ibu sekalian, huruf ta, da dengan po, ujung lidah, masih ujung lidah, dengan pangkal 2 gigi seri yang di atas. Mana pangkal gigi seri? Ta. Coba dia ujung lidah. Ta. Ujung lidah, pangkal 2 gigi seri atas. Ta.
Di situ juga huruf dal. Da. Da. Maka dia da dengan to ini sama. Tempat keluar hurufnya sama. Ujung lidah dengan pangkal 2 gigi seri atas. Jangan bawah, atas. Ta, da, to. Dia sama, tempat keluar hurufnya sama. Yang membedakan nanti adalah sifat hurufnya. Ta dia sifatnya lemas, ya. To dia kuat. Ini lemah. Ta. Coba. To. Ta. To. Nampak perbedaannya? Itu nanti di sifat huruf. Maka huruf ta ini dia huruf datar. Ta 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 ti tu. Tu tan tani tatna minal mutnimati tan tanita. Berbeda dengan to. Ta ti tu ta ta. Tu tan tani ta tana minal mutnimati tan tanita. Itu bedakan. Maka jangan kita baca siratal ladzina an. Itu sama dengan ta. Tapi siratal ladzi nanti dia yang membedakan adalah sifat. Ya, saya ulang. Yang huruf ta, coba. Huruf ta. Coba. Dengarkan. Ujung lidah mana? Sini. Ngena sini. Ta. Ta. Ini yang panah. Sini. Ta. 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 Dia ujung ya. Lidah ini kena sini. Ta. Coba. Da. 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 Kemudian to. 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 Dia sama. Tempat keluarnya sama. Yang membedakan nanti sifatnya. Ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian? Ya. Berarti sudah 6 kita membahas malam ini. Ronala. Jangan. Ya, fokus ini di ujung lidah. Tapi kena gusi sini sama langit-langit. Tapi kalau ini ta da ta, ujung lidah kena gigi seri atas bukan bawah. Ya, kalau bawah nanti kena dengan huruf sa, za dengan so. Itu maka yang kena ketika kita mengucapkan ta da ta cuman gigi seri atas. Ya, ini tanda panah. Ibu-ibu, ada pertanyaan tentang ini? Ini jelas ya Bu ya? Giginya jelas belakang? Jelas? Kalau jelas, tuh gigi awak. Ini ya gigi ya. Nah, maka biasanya orang-orang yang sudah tanggal giginya atau ompong, saya mohon maaf, kalau udah ada yang ompong itu kadang-kadang mengucapkan ta, da, to itu tidak bisa lagi. Lewat. Samo sudah. Ya dah tahu. Fa kan ba a. Gimana lagi gigi ada lagi? Labi. Maka di masa muda inilah kita belajar. Di masa tua udah tanggal gigi semua. Tapi jangan ya menurut semangat kita, jangan. Ya, penting kita belajar terus, belajar walaupun giginya ada lagi. Ini ya. Ya. Ini ujung lidah kena gigi seri atas. Nah, ya. Maka masa-masa muda inilah seperti Ustaz Naim itu belajar kan. Sehingga nanti di masa tua dia mengulang lagi. Jangan mengulang-ulang, ya. Maka seperti itu, ya. Bahar
lisan ini banyak. Malam ini kita sudah mempelajari 6 huruf ini. Ro, na, la, ta, da, to. Kita praktekkan di dalam surat Li'ila fi Quraisy. Ada situ enggak? At-ta'amahum. Dikit man. Wailul. Kepanjangan? Ya, wailul lah, wailul. Wailul likul. Di situ ada to. Yang kita fokuskan dulu yang huruf 3-nya. Ta, da dengan po. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin praktek. Ya, silakan bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wailul, Pak. Wailul. Baca aja sampai ayat 4. Nirrajim, jim, nirrajim. Ulang. Iya. Ya. Humazatil lumazah. Zam. Ya, zanya belum. Zanya belum. Lumazah. Za. Ya, za belum. Nah, dah kita maafkan dulu. Nah, jelaskan aja, Pak. Humazatil zatil lumazah. Ya, lanjut. Ya. Malahu akhlada. Huruf kha. Akhlada. Akhlada. Kha di mana kemarin? Ibu-ibu, huruf kha. Di ujung kha. Lahu akhlada. Ada suara kha-nya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya. Nah, kurang tembalnya. La yunbadanna fil hutamah. 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 Jadi angkat lidah kena gigi seri atas. Hutamah. 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 Dia agak diangkat sedikit. Karena huruf to ini huruf yang kuat. Berbeda dengan huruf ta. Huruf ta dia huruf lemah. Ta, po.
fil hutamah. Ulangan, ulang. Kalla. Ba. Badan la yunbadan. Badan dan bawan. Ba, buka mulutnya. Kalla, ulang. Iya. Kita lanjut yang lain. Dari ayat 5, huruf tha-nya. Ya, yang sebelah kiri. Jangan lupa. Ya. Wa ma coba dalnya, dal. Coba ujung lidah kita mengenai gigi seri atas. Wa ma ad. Ujung. Ya. Saya praktekkan. Ini ujung lidah kita, ini gigi seri. Wa ma ad. Kena dia. Ya. Ini gigi. Ini gigi. Kemudian ujung lidah ini angkat ke atas. Ad. Di sini tempat keluar huruf dal. Ad. Dia juga huruf dal ini huruf qalqala. Kalau ibu lihat, bapak ibu sekalian, ibu lihat di gambarnya, kalau ada gambarnya itu qalqala itu seperti kayu bakar. Kayu bakar, di atasnya ada air yang direbus. Nah, itu gambarnya. Ya. Nah, coba perhatikan. Itu huruf dal. Wa ma ad. Dan ada. Nah, coba diulang lagi, Pak. Namanya panjang lagi. Wa ma adra. Jadi tahan situ dulu. Wa ma adra. Mal hutamah. Sama dia huruf to ini sama. Cuma nanti membedakan sifatnya. Thamah, mal hutamah, da, to. Ta dengan da ini huruf standar. Ini hurufnya kuat. Ta, da, to. Coba ulang juga. Belum. Jadi nanti dal itu silakan nanti praktekkan di rumah masing-masing. Di ujung lidah kena gigi seri. Da, ta, po. Tapi jangan monyong. Po. Tapi po. Da, ta, po. Ya. Nah, nanti ini akan kita lihat perbedaannya ketika kita nanti belajar sifat.
Lihat nanti akan beda, nampak beda antara ta, dal dengan to. Coba sekali lagi Pak. Wa ma ro-nya apa ya? Dhaka ma wa ma adraka mal hutama mal hutama mal al lamnya ya, huruf dal masih belum Bapak belum sempurna tempat keluarnya. Adra dia dipantulkan. Adraka mal hutamah. Nanti silakan diulang-ulangi lagi ketika di rumah. Ya, nanti. Lanjut ayat 6. Nanya panjang. Narullah muqadah huruf qaf dia pangkal lidah dekat dengan tenggorokan. Muqadah qada lang narullah muqada ada qada qa ya saya ulang ya. Jadi Allah itu dibaca tebal karena sebelumnya berharakat dhamma ru. Enggak boleh kita baca narullahul muqadah, salah. Tapi narullahil muqadah. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, kalau lafaz Allah lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya harakatnya kasroh, maka dibaca la. Kalau sebelumnya berharakat dhamma atau fathah, dibaca Allah. Jangan dibalik. Nah, karena tidak sesuai nanti. Ketika yang imam Allahu Akbar, ikut imam. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalik-balik. Kan? Allah, bismillah, la dibaca Allah. Maka seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan tentang 6 ini yang kita sudah bahas pada malam hari ini. Ro, na, la, ta, da, to. Tambah PR. Ngafal ini ya. Ini memang ya. Banyak huruf. Ini berapa nih? 6. Tambah tenggorokan 6, 12. Tambah ini 3, 15. Tambah ini 3 berapa? 8, 18. Apa ya Ibu? Ibu ya? Ansu. Tahu ansu? Di ansu terus. Udah, kita selingi yang paling atas sekali. Tadi sudah kita bahas definisi mutajwid. Ini banyak Pak. Maka hukum nun sukun. Ini apa tadi? Sudah kita pelajari. Ini kan tadi definisi. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Saya jelaskan. Ini kan hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang mempelajarinya, terbebaslah semua umat Islam. Tapi kalau tidak ada satu orang,
Yang mempelajarinya semua umat Islam berdosa. Tetapi membaca Al-Quran menggunai ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu ain, wajib. Maka wajib kita membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Kemudian selanjutnya, membaca Al-Quran ini terdapat kesalahan atau kerusakan. Kesalahan atau kerusakan itu disebut dengan lahan. Apa namanya? Lahan. Nak lahan tanah rupa. Lahan. La ha nun. Al-lahnu. Lahan itu artinya kesalahan. Lahan itu terbagi dua. Ada namanya lahan jali. Lahan jali ini adalah kesalahan pada lafaz secara nyata, sehingga dapat diketahui oleh ulama Al-Quran. Seperti menjadikan kesalahan pada i'rab. Contoh, ini lahan jali ini ya. Contoh, Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Kalau kita baca an'amtu, itu namanya lahan jali. Beda, artinya beda. Kalau an'amta, kamu telah kami beri nikmat. Kalau an'amtu, saya. Nah, itu bedanya. An'amta, kamu sudah diberi nikmat. Tapi kalau an'amtu, saya sudah diberi nikmat. Beda enggak? Terjemahannya, maknanya beda. Maka itu namanya lahan jali. Kalau sengaja kita membahan lahan jali ini, berdosa. Kita sudah mengetahui situ ta, kita baca tu. Atau di situ alhamdu, hanya ha kecil, kita baca ha besar, alhamdu. Itu namanya lahan jali. Merubah arti ayat Al-Quran. Maka itulah fungsi kita mempelajari ilmu tajwid. Yang kedua, ada namanya lahan khafi. Kesalahan pada lafaz yang hanya dapat diketahui oleh ulama Al-Quran atau pengajar Al-Quran. Seperti kesalahan guna, panjang pendek huruf. Itu namanya lahan khafi. Nah, di situ kita baca, seharusnya baca panjang, baca pendek khafi. Seharusnya guna, kita baca tidak guna, khafi. Seharusnya itu lamnya lam tebal, Allah, kita baca la, lahan khafi. Menurut ulama, sebagian ulama berdosa kalau sengaja, tetapi sebagian ulama lagi tidak apa-apa kalau itu tidak disengaja, lan khafi. Umpamanya dia belum belajar ilmu tajwid, ya kan? Nah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah belajar ilmu tajwid, kemudian ketika membacanya ada gunna di situ, dia baca tidak gunna, maka dia berdosa. Nah, itu namanya lahan khafi. Jali dan khafi. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Gimana nih? Tujuan. Tidak bisa ni. Apa ni? Untuk bisa mencapai kesempurnaan pada penetapan. Datang lagi. Nah, penetapan atau pengucapan kalam Allah. Nah, supaya bisa kita sempurna. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Tujuan lain, menjaga lisan, lidah kita dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Pengamalan dan penggunaan ilmu tajwid. Menurut ulama, ilmu tajwid wajib digunakan oleh membaca Al-Quran. Sedangkan menurut sebagian kecil para ulama,
Pengamalannya ini adalah yang diamalkan oleh Rasulullah. Rasulullah diajarkan kepada sahabat tabi'in, kemudian pengajar Al-Quran, pengajar Iqra kita sampai kepada kita saat sekarang ini. Maka itu, ya, itu pengamalan dan penggunaan ilmu tajwid. Keutamaan dan manfaat dari mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid, keutamaan pertama, ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Nah, maka kalau ditanya ilmu apa ilmu yang mulia, maka dijawab adalah ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Karena dia berkaitan dengan Al-Quran. Manfaat yang kita ambil atau hasil ketika mempelajari ilmu tajwid adalah mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan kedudukan yang sama dengan para malaikat. Ya, ini pencetus nama ilmu tajwid. Masalah-masalah ini nanti kita bahas. Ini ada tingkatan kita dalam membaca Al-Quran itu. Ada orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Ada orang baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang mujawad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang pertengahan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini nanti kita bahas tingkatan dalam membaca Al-Quran. Ada namanya tartil, ada tahqiq, ada hadar, ada tadwir. Nah, mana yang kita pakai insyaallah di pertemuan selanjutnya. Nah, itulah muqaddimah dari ilmu tajwid. Jadi kita selingi. Yang menjadi fokus kita tadi adalah makharijul huruf. Setelah itu kita belajar yang ilmu tajwid lainnya, sehingga tidak ketinggalan. Nah, ketika tadi ada yang baca ja, tidak baca panjang mat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Seharusnya akan baca panjang karena dia mat. Nah, itulah yang kita pelajari nanti di buku panduan tajwid ini. Ini insyaallah bukunya mudah dihafal dan mudah difahami karena ini sudah kita terjemahkan dari buku tajwid dalam bahasa Arab, sudah kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nanti banyak Pak hukum nun sukun, tetapi yang fokus kita adalah yang ini tadi. Ini fokus kita. Ini yang harus kita pelajari yang pertama dulu. Ya, makharij. Nah, setelah ini selingannya kita pelajarin tadi ilmu tajwid. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Atau silakan Ibu. Ada bukunya. Bukunya enggak ada belum. PDF-nya ada. Bukunya nanti ambil PDF-nya dicetak, di print. Insyaallah bisa. Ya. Copy paste sekarang. Kalau tidak semua, adik khusus ini juga ada dulu. Nah, yang gambar-gambar ini ya. Ini. Ini lidah. Nanti setelah lidah kita bahas bibir. Setelah bibir, rongga hidung. Guna. Kau hidung sih kok. Bagi yang punya hidung.
Nah, ada pertanyaan? Atau yang mau praktek? Silakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup. Silakan ibu-ibu belakang. Di surah Al-Humazah tadi, Bu. Al-Humazah dari awal aja, tidak apa. A'udzu. Ainnya belum. A'udzu billah. Silakan. Masih belum. Memang enggak susah ain nih. Ibu-ibu susah. Biasanya ibu-ibu susah ain. Ya, karena nak punya jakun. Jangan syai. Jadi sempurnakan harkat fathahnya. A'udzu billahi minasy syai. Jangan syai. Ya. Zanya enggak panjang. Ada panjang situ, Bu? Enggak. Enggak ada alifnya kan? Nah, maka kalau tidak ada alif, tidak ada waw sukun, tidak ada ya sukun, maka dibaca pendek. Likulli humazatil lumazah. Ulang. Zanya enggak panjang. Tidak ada alif situ kan? Humazatil lumazah. Jangan lumazah. Salah. Karena tidak ada alif di situ. Diulang. Lumazah. Langsung aja ke hanya. Karena ketika ada ta bulat di atasnya ada 2 titik, ketika berhenti dibaca ha. Lumazah. Ada lagi yang sudah salah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, lanjut dulu. Maya panjang. 2. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, lanjut. Ya, hanya jelaskan. Yahsabu anna malahu akhlada. Anna
kalla, ma kan ada alif. Yahsabu anna malahu akhlada. Jadi nanti baca panjang dia. Karena nanti dia namanya adalah mad jaiz munfasil. Lanjut ayat terakhir, ayat 4. Tonya ditebalkan lagi. Fil hutama, ta. Fil hutama. Ya, tonya belum dapat. Ya. Hutama. Agak diangkat ke atas. Hutama. Ya, coba ulang. Kalla. Ya. Lanjut yang lain. Ayat 5. Nah, yang ibu-ibu sebelahnya bisa. Nah, silakan ibu. Wa ma adraka mal hutama. Lamnya belum, alif lam. Wa ma adraka mal hutama. Mal hutama. Ya. Lanjut. Narullahil muqadah. Alif lamnya belum jelas. Narullahil muqadah. Hil. Ditahan dulu. Narullahil muqadah. Bisa. Hil. Narullahil muqadah. Hil muqadah. Dia terasa di dada. Hil. Narullahil muqadah. Ya, lanjut. Nah, di situ ada dua huruf ain. Yang pertama huruf ainnya huruf harkat dhamma. Yang kedua ainnya berharkat fathah. Ada dua ain. Allati tattali'u 'alal itu harus dijelaskan. U'alal. Karena dia berdekatan antara dua ain. Coba ulang. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, lanjut. Ya. Ya. Ibu masih kurang to-nya, to kurang tebal. Allati tattali'u 'alal afidah. Nanti huruf fa ini huruf bibir. Nanti kita pelajari. Ya. Silakan yang bapak-bapak yang praktek yang sebelah kiri. Masih ada? Silakan ibu. Coba dulu. Coba to-nya lebih tebalkan lagi.
syaitanir rajim. Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lanjut. Wailul likulli humazatin lumazah. Lanjut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Lanjut. Kalla layunbadanna fil hutamah. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah. Jadi mu hamzahnya dalam Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Masya Allah. Ya, itu. Ibu baru atau gimana? Baru hadir sekarang? Udah 3 hari. Masya Allah. Ya, Guru Tahsin rupanya. Masya Allah, Ibu. Bacanya mantap. Ya, itu ya. Ya, Ibu siapa namanya? Zafani. Syarfani. Masya Allah, Ibu Haja. Ya, mudah-mudahan kita saling berbagi ilmu di sini. Ya, mungkin nanti Ibu Harja bisa memberikan kita motivasi juga dalam belajar ilmu tajwid. Silakan yang lain. Kalau tidak kita tutup. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Yang keluarkan dari situ. Nirrajim. Jim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rohnya tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Rohnya tebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ya, lanjut. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazatil lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Coba hanya. Lumazah. Lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Lanjut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, ainnya ditekan lagi. Malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Lanjut. Yahsabu anna malahu
Coba kho-nya lebih jelaskan. Akhlada. Ya. Coba ulang. Yahsabu anna malahu akhlada. Lanjut. Kalla layumbadanna fil hutama. Lamnya jangan dipantulkan. La yumbadanna fil hutama. Fil hutama. Jangan fil tan. Lam. Kalla layumbadanna fil hutama. To-nya tebalkan. Hutama. Ya. Kalla layumbadanna fil hutama. Lanjut. Wa ma adraka mal hutama. Dalnya lebih ditipiskan lagi. Wa ma adraka mal hutama. Wa ma adraka mal hutama. Lanjut. Narullahil muqadah. Qa-nya jelaskan lagi makharijnya. Narullahil muqadah. Narullah Allah Narullah. Narullahil muqadah. Lanjut. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Lanjut. Innaha 'alaihim muqsadah. Hamzanya belum. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya. Fi 'amadin mumaddadah. Ya. Ulang. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya. Dinnya belum jelas. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ada lagi? Silakan. Satu orang lagi. Silakan Pak Imam. Masya Allah. Lanjut. Nah, itu rohnya Pak Imam belum tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tidak terdengar Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim. Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, lanjut. Alladzi. Jelas alladzi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Lanjut. Kalla layunbadanna fil hutamah. To-nya lebih tebal kali. Fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Ya, lanjut. Wa ma adraka mal hutamah. Ra-nya baca tebal. Wa ma adraka mal. Wa ma adraka mal hutamah. Lanjut. Narullahil muqadah. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, lanjut. Fi. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca gunnah, jadi takaran gunnah itu seperti takaran mad asli. Tidak bisa kita menakar gunnah itu yahsabu annama. Itu kan seperti mad asli. Yahsabu annama, itu kepanjangan. Untuk menakarnya seperti baca gunnah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Seperti apa lagi? Innaha 'alaihim muqsadah. Jangan kepanjangan. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Dia takarannya seperti takaran mad asli. Tidak bisa melebihi panjang 2 harakat. Ya. Mungkin ini ikhtilaf berbeda pendapat ulama tentang ini, takaran panjang atau pendeknya dalam istilah gunnah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Imam. Ya. Posisinya sebenarnya apakah ini memang sudah makhluk turunnya betul? Enggak. Nah, terima kasih Pak Imam. Ya. Untuk makharij to ini kan dia ujung lidah. Coba kita ini ke bawah lagi. To ujung lidah dengan pangkal 2 seri gigi atas. Nih, ujung lidah. Kemudian kena gigi seri atas.
Di situ keluar ta, da, to. Cuman ta ini dia tidak termasuk huruf isti'la, tapi to termasuk. Nah, jadi ada huruf yang tebal Bapak Ibu sekalian. Huruf yang tebal itu ada 7. Khussa, dautin, kil. Kha, sa, dad, ra, ta, kaf, zad. Itu huruf tebal semua 7. Selain itu berarti huruf tipis. Nah, maka berbeda cara membaca ta dengan cara membaca to. Kenapa? Karena to ini huruf isti'la. Huruf isti'la itu diangkat ke atas. L, to. Sama seperti so dengan sa. Sa dia datar aja. Tapi kalau so, L, so. Karena dia huruf isti'la. Maka to ini dia makharijnya di sini. Ujung lidah kena gigi seri atas. Tetapi nanti sifatnya to ini sifatnya isti'la. Salah satunya. Ada juga to ini sifatnya nanti iltibaq. Iltibaq itu dia di dalam to. Tapi kalau ta bukan nanti. Maka itulah nanti kita belajar sifat. Nah, di sini nanti belajar sifat huruf. Nah, ada sifatnya jahar, sama syiddah, rakhawa, isti'la, istifal, isti'la. Nah, maka ta itu dia istifal. Istifal itu datar aja bawah. Ta. Tapi kalau isti'la udah angkat ke atas. To. Maka istifal ini namanya nanti isti'la. Nah, ini nanti kita pelajari. Jadi to itu tadi tempat keluarnya, tetapi dia sifat hurufnya adalah isti'la. To. Jadi ketika kita prakteknya Ustaz, ketika makhraj hurufnya di ini kan, enggak apa-apa kita angkat tidak angkat. Enggak apa. Karena to ini sifatnya isti'la. Berbeda kita nanti membaca ta. Ta apa contohnya? Anta mudzakkir. Innama anta mudzakkir. Nah, itu beda dengan la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. La in basatta turta. Nah, ketika nanti huruf ta dia datar. Huruf to dia angkat ke atas. Nah, semua huruf isti'la nanti dia angkat ke atas. Zo iya juga. Maka bedakan nanti za dengan zo. Idza ja. Bedakan nanti minal zalimin. Nanti beda. Antara sa dengan so nanti. Sa. Apa contohnya? Sa'astaghfiru laka rabbi. Tapi kalau so, apa contohnya? Sal. Min salsalin kal fakhar. Tuso. Nah, nanti beda sifatnya. Sa, so. Tempat keluarnya sama. Ya, makharijnya sama. Cuman sifatnya beda nanti. Nah, ini nanti cara membedakan. Ya. Sama kita umpamanya ada orang kembar, dia sama. Cuman sifat beda. Jadi bagaimana kita membedakan dua orang itu? Tengok sifat. Yang satu congok makan, yang satu ketek makan. Itu. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, jam sudah menunjukkan jam 9 kurang 15. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dan memberikan kita istiqamah ya di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.